Intinya kita itu mempromosikan ke masyarakat untuk di lingkungan dia sendiri, di lingkungan masyarakat sendiri itu sampah harus diolah sejak dari dini, sejak dari rumah itu sudah diolah. Olahnya itu cukup dipilah aja antara organik dan non organik. Itu yang penting dari awal itu sebenarnya mau ada darurat sampah atau tidak, itu bagusnya memang harus seperti itu. Apalagi semakin terlihat kalau ada darurat sampah seperti ini. Jadi kita dari ID dan juga beberapa organisasi masyarakat yang lain, khususnya PMI dan juga para pecinta alam dari MFE, ada Arga Dahana dan yang lain-lain, banyak-banyak organisasi pecinta lingkungan. Jadi kita prihatin dengan darurat sampah di Kudus. Untuk itu kita berusaha memberikan solusi-solusi. Ada beberapa solusi yang kita lakukan selaku dari ini ya, non-government organization ya. Jadi kita memang bukan lembaga pemerintah. Itu yang pertama tentu kita memberikan edukasi ya ke pasien, ke masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah selama darurat sampah ini masih berlangsung gitu. Intinya kita itu mempromosikan ke masyarakat untuk di lingkungan dia sendiri, di lingkungan masyarakat sendiri itu sampah harus diolah sejak dari dini, sejak dari rumah itu sudah diolah. Olahnya itu cukup dipilah aja antara organik dan non organik. Itu yang penting dari awal itu sebenarnya mau ada darurat sampah atau tidak, itu bagusnya memang harus seperti itu. Apalagi semakin terlihat kalau ada darurat sampah seperti ini, gitu ya. Nah, pada hari ini kita secara simbolis itu memang mau melakukan pembersihan atau penataan dari TPS-TPS yang memang sangat sudah terkumpul sampah yang banyak seperti ini. Kita coba rapikan. Tentu memang ini tidak bisa maksimal, tapi setidaknya ini sekali lagi mempromosikan ke masyarakat agar supaya di lingkungan masing-masing sampah itu harus ditata sebaik mungkin. Ini kita pisahkan yang organik sama non organik. Ada berapa titik, Pak? Sementara titiknya ada 6 ya. Untuk sementara sana ada 6 titik. Di antaranya mana aja, Pak? Di TPS di Werdu Kulon ini. Kemudian nanti ada juga di Darussalam. Taman Kota, BRB, yang sekiranya memang sering menjadi lalu lalang dari masyarakat. Karena lumayan kalau kita tata yang rapi, kita masukkan ke plastik, tentunya sementara belum diolah dengan baik di tempat pembuangan akhir yang bisa aktif lagi, ya lumayan bisa mengurangi dari dampak akibat pencemaran itu. Rencananya dilakukan berapa hari, Pak, ini, Pak? Ini berkala, Pak. Jadi ini untuk hari ini ya sedapatnya kita, nanti besok Senin mungkin nyambung lagi gitu, selama darurat sampah masih berlangsung. Karena kita menyadari kalau semua tentu tidak bisa hanya di cover oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kasihan, mereka juga sangat berat sekali tugasnya kalau mengatasi darurat sampah ini sendirian. Maka kita dalam rangka Dharma Bakti kita ke masyarakat, kita berusaha membantu lah dari Dinas Lingkungan Hidup supaya tidak sendirian dalam menangani masalah ini. Sampah nanti diarahkan kemana? Diarahkan kemana, Pak? Sementara memang ditaruh di TPS dulu, tapi kan lebih rapi lagi, dirapikan. Tapi beberapa TPS yang jenengan sebutkan sudah menumpuk bahkan. Betul. Iya kan? Betul. Nah itu di luar itu memang menjadi bagian dari tugas pemerintah daerah untuk bisa menangani itu. Karena kami lakukan yang bisa kami lakukan. Utamanya kan esensinya di promosi kesehatannya, Mas. Gitu. Ini kan sebenarnya juga tujuan utamanya untuk promosi kesehatannya, bukan di soal penanganan pembersihan sampahnya sebenarnya. Ini sekali lagi menginisiasi dari masyarakat supaya ayo di lingkungan masing-masing rapikan dulu semampu yang bisa dilakukan ya untuk mencegah dampak secepatnya, dapat lebih cepat dari adanya penumpukan sampah ini kan harus benar-benar dicegah dulu gitu.
masuk gitu. Selain memilah ini ada kegiatan apa lagi Pak? Penyemprotan atau apa? Penyemprotan ya dipilah. Jadi kita ada proses penyemprotan dengan ekoenzim. Jadi ekoenzim itu harapannya bisa mengurangi dampak bau. Jadi yang dikeluhkan masyarakat saat ini kan pencemaran udara karena bau. Kemudian sanitasi ini yang kita antisipasi untuk masalah kesehatannya. Jadi target kami untuk melakukan kegiatan ini apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Wahyu itu untuk promosi kesehatan dan sebagai pematik masyarakat untuk mengelola di lingkungan masing-masing. Pak, nantinya di TPS itu sampah kan ditaruh di TPS, mungkin akan dilakukan apa Pak? Ya. Di TPS itu. Ya memang packing tadi dengan bisa lihat di packing ke dalam kantong plastik hitam yang besar. Itu lebih bagus daripada dibiarkan terburai dengan kresek kecil-kecil. Karena dari situ pengembangan dari pengembangbiakan kuman termasuk seperti istilahnya kayak ada banyak belatongnya tadi ya. Nah, itu bisa terlokalisir di dalam kantong besar tadi. Gitu. Tapi ini sekali lagi hanya sementara memang. Tapi lumayan daripada malah terburai itu tentu akan banyak membawa korban.